Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1345. Kata-kata tenang Suyi memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 3. Biarkan aku menimbang penonton dulu. Mata pelukis berbinar. Dia memiliki sosok tinggi, jubah putih seperti salju, tampan dan romantis. Saat ini, saat dia berbicara, auranya berubah. Boom, kehampaan bergetar hebat, dan hujan ringan peri terbang seperti tinta muncul. Dalam gulungan gambar, hukum Dao disimpulkan sebagai bunga teratai yang sedang bertunas, bergoyang, seolah-olah bisa hidup kapan saja. Kekuatan yang memaksa menyebar ke penonton seperti badai. Dengan warisan dan suasana seperti itu juga dapat dinilai sebagai kelas 1 di zaman kuno, itu bukan milik siapapun. Beberapa tradisi Tao kuno sedang bergerak. Mereka semua adalah tokoh besar di Ascension Road sebelum kematian mereka, dan sekilas terlihat bahwa fondasi pelukis di alam bayi ilahi sangat kuat, jauh melebihi orang biasa. Normal, di dunia saat ini, semua karakter yang dapat menginjakan kaki di alam Ascension untuk pertama kalinya telah tinggal di alam gua selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan dengan demikian mengumpulkan warisan besar di luar imajinasi. Beberapa generasi yang lebih tua berbisik, selain itu, orang-orang di dunia ini semuanya adalah raksasa dari langit berbintang. Terlepas dari latar belakang, semangat, bakat, dan bakat mereka, mereka jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di dunia yang sama, dunia. Pada analisis terakhir, mereka lahir di era yang salah sebelumnya, tetapi sekarang selama kesempatan datang, mereka dapat membubung ke atas, mengungkapkan kengerian di luar imajinasi. Banyak mata tertuju pada pelukis itu, gemetar. Sebelum melangkah ke alam Ascension, dia sudah memiliki latar belakang yang kuat di tingkat atas, yang membuat jiwa-jiwa mati dari Taoisme kuno itu merasa luar biasa. Ayo, di atas lautan awan ini, selamat berjuang. Suyi sedikit mengernyit dan tersenyum. Benda tua ini, di masa lalu, tidak berani muncul di depannya. Tapi sekarang dia berani menjadi yang pertama memprovokasi dirinya sendiri, tidak diragukan lagi. Setelah melangkah ke alam Ascension, kepercayaan diri sang seniman telah membengkak. Kalian tidak pergi bersama, Suyi melirik Fisherman, Deng Zuo, dan Yan Daolin. Jangan terburu-buru. Nelayan itu dengan tenang berkata, untuk berurusan dengan tuanmu, paling aman melakukannya dengan perlahan. Di bawah langit, sang seniman mengerutkan kening. Apakah Anda pikir Anda bukan lawannya? Tidak apa-apa. Hari ini kita akan berpisah dalam hidup dan mati, tidak peduli bagaimana kamu ingin bertarung, aku akan membantumu. Suyi tersenyum dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia telah datang di bawah langit. Napasnya masih acuh tak acuh, tanpa tepi. Boom, pelukis itu membidik secara langsung, dan gulungan gambar di sekeliling tubuh naik ke angkasa, menekannya ke arah Suyi. Dalam gulungan gambar, teratai bergoyang dan mekar dengan tenang. Aturan bulu hitam terjalin dan mengalir di kelopak bunga. Keindahan tertinggi, tetapi juga bahaya utama. Ada banyak roh yang telah meninggal di lapangan dengan kekuatan yang sebanding dengan alam bayi ilahi. Kekuatan ini cukup untuk menimbulkan ancaman mematikan bagi mereka. Pukulan ini cukup untuk membunuh. Dan ini juga menjadi kepercayaan diri artis yang berani menantang Suyi 1 lawan 1. Suyi tidak menghindar. Sebuah cahaya pedang menyilaukan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul, dan gulungan gambar itu hancur dan meledak. Guanzu, kamu telah tertipu. Hukum meniru langit saya tidak begitu mudah untuk diterima. Artis itu tertawa. Ketika suara itu terdengar, dalam gulungan yang meledak, bunga lotus bergoyang, dan kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menyelimuti Suyi. Setiap kelopak terlihat lembut dan indah, dan ketika jatuh, itu berubah menjadi busur tercepat dan paling ganas, mengungkapkan kekuatan penghancur yang kejam. Ketika ribuan kelopak jatuh, satu pukulan itu cukup untuk membunuh pembudidaya dari alam yang sama. Suyi mendengus, dan cahaya Dao yang misterius dan tak terduga memenuhi tubuhnya. Tidak peduli seberapa ganas ribuan kelopaknya, dia tidak akan pernah bisa menyentuh Suyi. Hanya seperti itu, senyum artis tiba-tiba membeku. Jangan ragu, dia menembak lagi. Kecelakaan, kondensat, lidah pelukis meledak menjadi guntur, dan gulungan gambar berubah menjadi gunung suci kuno, terbentang di depannya. Perilaku seperti itu menimbulkan banyak seruan di antara hadirin. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kekuatan tempur Suyi. Dan sang seniman hanya merasakan kekuatan besar yang bisa ditangani Pei Muo, seolah-olah para dewa mengangkat gunung Tai dan menghancurkannya. Boom, Suyi sudah melangkah ke udara dan menyerang secara horizontal. Penonton melihat ke samping ke arahnya, dan mereka semua terkejut. Ini adalah kekuatan penonton. Menakutkan. Tidak heran Lord Guan berani datang berperang sendirian. Ternyata Taoismenya sudah bisa mengguncang para raksasa yang telah menginjakan kaki di jalan kenaikan. Ladang mendidih.
Mata jiwa-jiwa mati dalam Taoisme kuno itu berkedip, dan mereka semua tergerak. Apakah itu pertempuran di kuil Jiekong atau pertempuran di bengkel Sengong, para biksu di seluruh dunia telah menyadari betapa luar biasanya perilaku Sui. Tapi ketika Anda benar-benar melihat gayanya dalam pertempuran, itu masih mengejutkan. Boom, awan pecah, dan 10 penjuru bergetar. Di bawah langit, pertempuran berlangsung sengit. Melukis gulungan atau menggambar guntur, api ilahi, aliran deras, gunung dan sungai, atau menggambar burung dan binatang buas, semua jenis raksasa yang tiada taranya. Garang, kekuatan sangat kuat, serangan balik Sui sangat sederhana, atau bisa dikatakan sombong. Pada akhirnya, ekspresi pelukis menjadi sangat serius, dan dia tidak berani ragu lagi, dan mengorbankan tentara Dao. Potongan kuas abu-abu seperti kayu mati muncul di tangan seniman. Saat pergelangan tangannya bergetar, ujung pena menggelitik di udara. Klik, mata Sui sedikit menyipit, dan dia mengepalkannya, tetapi sosoknya bergetar, telapak tangannya dan 5 jarinya terpotong, dagingnya terbelah, dan dagingnya kabur. Penonton semua kaget dan gugup. Tuhan, tunjukkan pedangmu. Di kejauhan, sang seniman berkata dengan dingin. Zhen Xiao Pena, ini terbuat dari jantung pohon asli dari harta surga dan bumi tingkat bulu, Shen Lei Xuanmu, yang dapat mengarah pada tren umum langit dan bumi dan memicu Jiuk Xiao Lei Gang. Kamu belum perlu menggunakan pedangmu. Sui mengguncang lengannya, dan ketika kekuatan hukum metamorfosis beredar, tangan kanan yang berdarah tiba-tiba pulih seperti sebelumnya. Set, dia berlari ke depan, menafsirkan makna mendalam dari hukum cahaya terbang, secepat teleportasi, dan membunuh pelukis. Tapi Sui tidak mengelak atau menghindar, dan mengepalkan tinjunya dengan telapak tangan dan jari-jarinya, seperti dewa yang memukul stik drum dan menghancurkannya di udara. Boom, gemuruh itu seperti air terjun, dan diledakkan oleh pukulan. Wajah pelukis tiba-tiba berubah, dan dia menggesek pena Zhen Xiao berulang kali untuk mengatasi pukulannya. Sebelum dia bisa melawan, Sui muncul dari udara tipis, seolah berteleportasi, dia mengangkat tinjunya dan membantingnya. Tapi tak lama kemudian, air terjun guntur yang menggelegar ini meledak. Pukulan Sui terlalu kuat, seperti kekuatan menghancurkan bambu, menembus langit, dan membanting kuas Zhen Xiao pelukis. Boom, pen Zhen Xiao, yang dipenuhi dengan aura kacau, bergetar hebat. Bagaimanapun, itu gagal untuk memblokir pukulan Sui dan langsung meledak. Tinju Sui tetap bertahan, dan menghantam dada pelukis, dan senjata sihir pelindung tubuhnya serta ki meledak bersamanya. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak instrumen pelindung yang meledak dengan puing-puing yang menyilaukan dan hujan ringan. Dan artisnya diledakkan, penonton gemetar, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang. Pukulan Sui, tiba-tiba meninju aura yang menghancurkan dunia dan tak terkalahkan. Cukup kuat untuk menakutkan. Bahkan roh-roh mati dari Taoisme kuno, serta tokoh-tokoh kontemporer dari alam kenaikan seperti Zhong Tianquan dan Zhou Hanshan, semuanya telah berubah. Ini benar-benar tidak terduga. Metode Sui yang kuat dan mendominasi benar-benar mengejutkan penonton saat ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1346. Sebelum pertempuran Zixiaotai dimulai, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di dunia adalah seberapa kuat penontonnya. Pada akhirnya, tradisi Tao kuno dan kekuatan top kontemporer memberikan jawaban yang sama. Ini sebanding dengan kekuatan tempur teratas di tahap awal alam bayi ilahi. Dalam situasi 1 lawan 1, sudah cukup untuk menyamai para pelukis, nelayan, dan raksasa lainnya di dunia. Inilah jawaban yang disimpulkan dari pertempuran kuil Jikong dan pertempuran Sengongfang. Tapi sekarang, dengan Sui menerbangkan pelukis, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa kesimpulannya salah. Setelah selang 2 bulan, kekuatan si pengamat jelas jauh lebih besar dari aslinya. Kebenaran ini mengejutkan banyak orang. Puff, ketika pelukis itu berdiri kokoh, mau tak mau dia batuk darah, yang mengotori pakaiannya. Dia pucat, alisnya berkerut, penuh kejutan. Dia juga menyadari bahwa penilaiannya sebelumnya salah. Aku bilang, di antara kalian berempat, kamu adalah satu-satunya pelukis yang tidak tahan dengan puncak, bukan hanya karena suasana hatimu tidak sebagus mereka, tetapi tindakanmu juga lebih rendah daripada mereka. Su Yi berbisik. Niat pedang melekat di sekujur tubuhnya, ganas dan menakutkan, dan tidak ada penghinaan dalam kata-katanya, seolah-olah dia menyatakan fakta. Suara itu masih bergema, dan sosok Su Yi, seperti pita yang tidak menentu, sekali lagi membunuh pelukis. Ayo pergi. Nelayan, Deng Zuo, dan Yan Daolin semua melihat ada yang tidak beres, dan Yan Daolin memimpin. Saya melihat sebuah drum besar diselimuti cahaya perak, tergantung di atas kepala, itu adalah harta Tao tingkat bulu. Segera setelah senjata ajaib ini dikorbankan, suara guntur akan terdengar di antara langit dan bumi. Yan Daolin menggunakan tangannya untuk membuat palu dan memukul drum dewa perak, dan gelombang suara perak yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyapu Sui. Langit setinggi 3.000 kaki di langit, dan di depan gelombang suara perak ini, tiba-tiba meledak, tak terbendung.
Di langit dan di tanah, banyak orang dikejutkan oleh tinnitus, seperti pendeta Tao yang mengajarkan hukum, guntur mengguncang dunia. Dan lebih cepat dari gelombang suara perak ini, adalah energi pedang emas yang mempesona, seperti teleportasi, menebas ke arah Suyi. Suyi menekan telapak tangannya, dan energi pedang emas yang ditebas di wajahnya meledak. Tapi sosoknya juga sedikit terguncang. Ketika gelombang suara perak datang seperti tanah longsor dan tsunami, dia harus meninggalkan pelukis untuk sementara dan berbalik. Boom! Dia melemparkan tinjunya seperti segel dan membantingnya dengan keras. Gelombang suara perak yang dahsyat tiba-tiba meledak, memicu aliran deras yang dahsyat. Dan memanfaatkan ini, artis keluar dari masalah. Suyi mengabaikan ini dan melihat ke kejauhan. Yan Daolin, Deng Zuo, dan para nelayan telah datang ke bawah langit. Yan Daolin mengendalikan drum perak, dan cahaya peri mengalir. Di tangan nelayan, dia membawa jaring besar yang terbuat dari api dan naga yang tak terhitung jumlahnya. Harta berbulu, jaring naga api. Di depan Deng Zuo, ada bola pedang yang tergantung, dan energi pedang emas seperti air terjun menggantung. Gengjin Jianwan, ini juga merupakan harta karun tingkat bulu. Dengan munculnya 3 karakter Ascension Realm tingkat raksasa, itu juga menimbulkan sensasi hebat di lapangan, dan tak terhitung banyaknya orang yang melihatnya. Saya tidak menyangka Anda telah mengumpulkan banyak harta yang bagus selama bertahun-tahun. Su Yi berbisik, jika Anda tidak memiliki beberapa cara, bagaimana Anda berani bertemu dengan penonton Anda? Nelayan itu tampak acuh tak acuh. Guanzu, jika kami bergerak, kami akan melakukan yang terbaik dan tidak keberatan. Deng Zuo mengingatkan, saat ini, saatnya menggunakan pedang. Su Yi tersenyum, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ia mengangguk. Pada saat yang sama, Deng Zuochao menunjuk Jianwan di depannya. Pedang ki emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, seperti hujan lebat dan angin, mengalir di langit dan bumi. Menyaksikan duel antara Su Yi dan pelukis membuat mereka semua menyadari kengerian kekuatan tempur Su Yi, sehingga mereka tidak berani menyimpannya sama sekali, dan mereka semua berusaha semaksimal mungkin. Istirahat. Su Yi meremas tinjunya dengan telapak tangannya dan membanting ke dalam kehampaan. Jika berbicara tentang Daolin adalah memalu genderang Tuhan, maka Su Yi menggunakan langit dan bumi sebagai permukaan genderang dan ilmu pedangnya sendiri sebagai stick drum untuk mengguncang dunia. Boom! Suara keras yang hening meledak. Di mana Su Yi mengepalkan tinjunya, pedang ki yang melonjak dan mendominasi meledak, menyapu ke segala arah, dan langsung bertabrakan dengan pedang perak sepanjang 10 meter. Bang bang bang! Kekosongan meledak, dan api ilahi mengamuk. 2 fluktuasi yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, dan suara gemuruh meletus. Pedang perak 10 zang meledak inci demi inci. Si Daolin hanya merasa menghadapi tsunami seperti tsunami, gendang di tangannya bergetar hebat, dan dia akan melepaskan, jadi dia harus mundur, untuk mengimbangi ledakan kekuatan pukulan Su Yi. Setiap kali Anda melangkah keluar, kehampaan runtuh menjadi lubang. Menari 9 langkah berturut-turut, dia berhenti ketika dia berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Su Yi yang menakutkan. Pada saat yang sama, Su Yi menjentikkan lengan bajunya. Boom! Kekuatan kendo yang tak terlihat tersapu, menyapu energi pedang emas yang menebas dari langit. Deng Zuo terkejut dan menarik napas. Tapi pada saat ini, nelayan itu menembak, seperti jaring besar yang terdiri dari naga merah berapi yang jatuh dari langit, menutupi Su Yi. Su Yi, yang mau tidak mau mengerutkan kening saat menghadapi jaring besar ini. Dia menyadari bahwa begitu dia terjebak oleh jaring besar ini, bahkan jika dia memiliki sarana untuk mencapai langit, dia akan terikat dan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Layak, biarkan Anda melihat dan melihat, pedang dunia yang saya perbaiki kembali. Dengan suara lembut, Su Yi tidak lagi ragu-ragu, dan mengeluarkan pedang dunia. Dentang, dan dengan Su Yi, melihat kilatan cahaya dewa biru emas, rantai dewa merah putus sebagai tanggapan, dan jaring naga api terbelah menjadi sudut, dan Su Yi mundur dengan selamat. Serangkaian serangan terjadi dalam sekejap. Tapi pertarungan saat ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Dan semua mata yang memandang Su Yi sudah terkejut. Tapi Su Yi melihat triknya dan menyelesaikannya satu persatu. Kekuatan mengerikan semacam ini berada di luar imajinasi orang, dan kemampuan semacam ini juga mengerikan. Tidak ada yang memaksa Anda untuk mengambil inisiatif menggunakan pedang. Selanjutnya, Anda dapat sepenuhnya memutuskan antara hidup dan mati. Nelayan itu berkata dengan dingin. Seharusnya, Deng Zuo menghela nafas ringan, menjentikkan jarinya, dan pil pedang di depannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan terang, dan pedang ki menembus langit. Dalam cahaya keemasan, itu secara bertahap berubah menjadi pedang yang tak tertandingi. Dao-dao Ruiki menggantung dari pedang Dao, tak terhitung banyaknya. Matahari bersinar cerah. Di sisi lain, pelukis melambaikan kuas Zhen Xiao, Yan Daolin memukul drum perak, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Selamat siang. Menghadapi musuh yang kuat ini, Su Yi tidak takut sama sekali, malah tertawa dan rambut panjangnya berkibar.
Suyi menguasai pedang dunia, tidak mundur tetapi maju, dan bergegas maju. Boom! Langit bergetar, dan aturan minggu ini menjulang. Drum, nyanyian pedang, gulungan gambar, jaring besar, memicu semburan kekuatan yang mengerikan, bertabrakan dan bertarung dengan sengit di dunia. Penonton di kejauhan telah lama terpesona dan terkejut. Sebelum perang, saya pikir itu tidak adil bagi penonton, tetapi sekarang tampaknya tidak peduli seberapa tidak adil duel itu tidak dapat membantu penonton. Terlalu kuat, terlalu kuat. Beberapa anak muda tidak koheren dengan kegembiraan. Dengan 1 lawan 4, kamu masih bisa bertarung sampai level seperti itu. Reinkarnasi dari penonton ini terlalu menakutkan. Sebelumnya, mereka semua percaya bahwa Suyi ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran di Zixiaotai, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Bagaimanapun, 4 sosok berbulu raksasa yang bergabung. Tapi apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar perkiraan orang. Sayangnya, tidak peduli seberapa menantangnya dia tidak akan bertahan hari ini. Nada suara Zhong Tianquan dingin. Segera, tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Di medan perang, kata-kata itu mengerang dan sosok itu mundur dengan keras. Hampir pada saat yang bersamaan, drum perak yang semula di bawah kendalinya dihancurkan oleh pedang manusia Suyi. Boom! Harta berbulu ini terkoyak. Sudut bibirnya berdarah saat dia berbicara, dan ada sedikit penyesalan di alisnya. Pada saat yang sama, Suyi bertabrakan dengan 3 lainnya. Boom! Ledakan intensif bergema, dan 33 gulungan gambar dengan pola Zhou Tianxing dan bintang-bintang semuanya hancur. Itu langsung ditusuk oleh energi pedang yang menaklukkan segalanya. Artis tertembak ke belakang oleh energi pedang, rambutnya acak-acakan, dan dia dalam keadaan malu. Mengikuti, Suyi menginjak kakinya, dan pedang Qi menyilaukan yang tak berujung melesat ke langit seperti pelangi, menghancurkan jaring naga api yang jatuh dari langit. Sialan, nelayan itu patah hati, harta ini, yang akhirnya dia dapatkan, tetapi sekarang telah rusak parah, dan itu menyebabkan dia menderita serangan balasan. Pada akhirnya, Suyi menebas pedang dari dunia seperti kapak raksasa. Dentang, suara robekan di gendang telinga bergema. Pedang Dao tak tertandingi yang diubah oleh pil pedang Deng Zuo hanya berjarak 3 kaki dari Suyi, tetapi dengan pedang Suyi, pedang tak tertandingi Dao Jian ini ditentang dengan tiba-tiba. Tembak. Namun, pil pedang menjadi redup, menunjukkan bahwa ada banyak retakan yang tidak jelas. Mengalami dampak seperti itu, Deng Zuo terhuyung-huyung, ekspresi kesakitan muncul di alis, roti di atas kepalanya terbentang, dan rambut abu-abunya yang panjang menari-nari liar ditiup angin. Dengan jentikan jari, Suyi memegang pedang dunia manusia, menghancurkan semua jenis prajurit Tao berbulu, dan mengalahkan 4 musuh yang kuat. Mereka yang menyaksikan adegan ini semua kaget dan kulit kepala mereka mati rasa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1347. Di bawah langit, asap memenuhi udara. Pancaran disintegrasi memudar seperti kembang api. Suyi Qingpo sedang berburu, dan pedang manusia di tangannya berbisik pelan. Sosoknya yang tinggi berdiri di sana, tanpa noda dan tanpa cedera. Di sisi yang berlawanan, nelayan, pelukis, Deng Zuo, dan Yan Daolin semuanya terluka, dan sikap mereka sedikit malu. Penonton terdiam. Banyak orang tercengang. 1 lawan 1, artis tidak bisa. Sepasang 4, artis dan 3 raksasa bintang lainnya digabungkan, tidak cukup. Adegan seperti itu membuat karakter-karakter di alam Ascension di kejauhan terkejut untuk sementara waktu, ekspresi mereka tidak pasti, dan mereka benar-benar terkejut. Saya pikir setelah melangkah ke alam Ascension, saya akan dapat menghapus rasa malu saya dan mengalahkan tuanmu di bawah dao saya, tetapi siapa yang mengira bahwa itu masih lebih rendah. Deng Zuo Qingyu. Sedikit kepahitan dan kekecewaan muncul di antara alisnya. Nelayan itu terdiam, ekspresinya tidak menentu. Yan Daolin menyeka noda darah dari bibirnya dan menghela nafas. Pelukis itu tampak murung. Seperti yang dikatakan Deng Zuo, jika ini adalah pertempuran yang adil, orang-orang ini sudah kalah. Tidak diragukan lagi pukulannya terlalu berat. Ini tidak lebih dari mengandalkan kekuatan reinkarnasi. Jika saya juga mengontrol kekuatan Dao, mengapa saya tidak bisa melawannya? Pelukis itu berkata dengan dingin, jelas tidak berdamai, lihatlah dunia ini, yang seperti dia, yang membangun kembali 2 kehidupan dalam reinkarnasi. Lihatlah zaman kuno, itu tidak pernah muncul sama sekali. Setelah reinkarnasi, secara alami tidak mungkin orang cabul seperti dia muncul. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku mulai mengeluh lagi. Mengapa kamu seorang pelukis yang tidak berguna? Apakah saya salah? Pelukis itu hendak mengatakan sesuatu, ketika Deng Zuo mengerutkan kening dan menyela, cukup. Apa tidak malu? Yan Daolin juga berkata dengan datar, ini benar-benar memalukan. Nelayan itu tampak rumit, dan berkata, pelukis, jangan emosional, bahkan jika penonton tidak bereinkarnasi dan dibangun kembali, menurut Anda di era sekarang, siapa yang akan menjadi yang pertama mengatur kaki di jalur bulu? Di alam,
Apakah Anda yakin Anda akan menjadi lawannya? Pelukis itu kehilangan kata-kata, dan wajahnya kusam. Melihat ini, semua orang di kejauhan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Seperti yang dikatakan pemirsa sebelumnya, dibandingkan dengan Yan Daolin dan yang lainnya, perilaku dan kata-kata artis memang sedikit di luar panggung. Karena hidup dan mati harus dibagi, tidak perlu ditutup-tutupi. Cepat gunakan kartumu. Su Yi menyesap dari kendi dan berkata dengan lembut. Dalam pertempuran ini, nelayan dan yang lainnya memang sangat kuat, memberinya banyak kejutan. Tapi bukan senang, itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman saat minum. Nelayan, Deng Zuo, dan yang lainnya saling memandang, dan sentuhan tekad muncul di antara alis mereka. Memang, ini bukan diskusi tentang Taoisme, tetapi keputusan hidup dan mati. Naik, nelayan memimpin, mengambil napas dalam-dalam, dan mengorbankan segel Tao kuno. Dua prasasti kuno, Seji, terukir di segel Tao. Orang ini benar-benar mendapat stempel dari masyarakat. Jiwa para Taois kuno di kejauhan terkejut dan mengenali harta ini. Segel, didambakan. Sayangnya, harta karun ini juga memiliki kerusakan dan retakan, dan itu jelas trauma pada kiamat. Beberapa orang merasa kasihan. Ada tanda gosong yang mengejutkan pada segelnya. Namun demikian, begitu harta ini muncul, kekuatan mengerikan itu masih membuat orang gemetar. Boom! Segel jalan dikosongkan dan menuju ke kota Sui. Kekuatan-kekuatan ini terlalu kuat, sehingga karakter-karakter di alam Ascension harus mengoperasikan basis kultivasi untuk melawan paksaan semacam itu. Dentang, Sui mengayunkan pedang dunia, dan sulit untuk diguncang. Semua orang terkejut. Aduh! Hampir pada saat Sui terguncang, pedang patah merobek langit. Dentang, Sui bahkan membawa pedangnya dan terkejut sampai-sampai mundur. Kekuatan pedang patah melampaui imajinasi dan mendominasi. Sepertinya itu, pedang peminum darah. Di kejauhan, ada orang tua yang telah meninggal dengan ekspresi bergerak, dan mereka tidak yakin. Pedang peri peminum darah adalah pedang abadi yang terkenal. Kota, potong, bagus, bagus, bagus. Di tempat yang pasif, Su Yi tidak terkejut tetapi bahagia, matanya cerah, dan semangat juangnya benar-benar menyala. Boom! Dalam sekejap, pedang di dunia meledak dengan aura kacau, dengan cahaya pedang yang menutupi langit dan matahari, dan dengan paksa menahan serangan dari nelayan dan Deng Zuo. Tapi hampir bersamaan, pelukis dan Yan Daolin datang. Pelukis itu memegang penggaris batu giok hitam di tangannya, dan setiap kali dia memainkannya, gunung abadi menyapu ke langit untuk menekannya, yang sangat megah dan menakutkan. Roh-roh yang mati dari garis keturunan Dao kuno di luar venue secara sekilas dikenali, itu adalah penguasa Xianyu, meskipun bukan prajurit abadi sejati, di zaman kuno, itu juga bulu-bulu teratas harta karun Dao. Jika saatnya tiba, keluarkan kotak pedang perunggu. Kotak pedang panjangnya 4 kaki dan lebar 1 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam, dipenuhi hujan cahaya seperti bintang. Yan Daolin mengayunkan kotak pedang dengan kedua tangan, seolah mengayunkan pedang besar dengan mulut lebar. Ketika pedang Su Yi di dunia bertabrakan dengannya, pedang itu seolah-olah bertabrakan dengan parit alami, dan kotak pedang ini tidak mungkin diguncang sama sekali. Harta macam apa itu? Banyak orang tercengang dan tidak tahu asal mula kotak pedang perunggu di tangannya. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa kotak pedang perunggu ini sangat menakutkan, kuat, dan tak tergoyahkan, setiap pukulan yang mengenainya, jika para dewa mengangkat kalajengking dan menghancurkannya ke dunia. Boom! Di bawah langit itu, kekosongan seluas 3.000 meter persegi benar-benar kacau. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan 4 raksasa bintang, setelah menggunakan pembunuhnya masing-masing, jelas berbeda dari sebelumnya. Su Yi dalam situasi berbahaya. Dalam sekejap mata, badan mulai terluka, pakaian robek, dan kulit berdarah. Adegan ini membuat hati banyak orang tergerak, dan mereka sangat gugup. Karakter di alam Ascension yang menyaksikan pertempuran di kejauhan semuanya lega dan segar. Sejak dimulainya perang, penonton akhirnya terluka. Ini tentu saja pertanda baik. Benar saja, pada saat berikutnya, Su Yi mulai terluka terus-menerus, darah menodai gaunnya, dan situasinya menjadi semakin tak tertahankan. Zhong Tianquan berkata ringan. Zhou Hanshan menghela nafas. Roh Tao kuno itu memiliki ekspresi yang berbeda, mencibir, kasihan, kekaguman, dan seterusnya. Tapi apakah itu nelayan, Deng Zuo, atau pelukis dan Yan Daolin, tidak ada ekspresi sombong di wajah mereka. Pada tahun-tahun yang lalu, mereka telah bertarung melawan penonton selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kengerian penonton. Bahkan jika dia berada dalam situasi berbahaya saat ini, dia tidak boleh gegabah. Tiba-tiba, Deng Zuo berteriak keras di medan perang. Awasi Tuhan, kartumu sudah tiba saat ini, mengapa tidak menunjukkannya? Satu kata membangunkan si pemimpi. Pejuang di luar lapangan tiba-tiba terbangun, dan sejauh ini pertempuran sengit belum dimanfaatkan oleh penonton. Apakah kamu tidak punya kartu hall? Tidak sama sekali. Pertempuran di Zixiaotai sangat berat,
dan karena penonton berani pergi ke janji sendirian, bagaimana dia bisa datang hanya dengan pedang? Mainkan sedikit lebih lama. Su Yi menanggapi dengan senyuman. Satu kata yang membuat Deng Zuo dan yang lainnya berkedut. Mereka saling memandang, tubuh mereka penuh dengan niat membunuh, dan tembakan mereka menjadi semakin menakutkan, seolah-olah mereka putus asa, benar-benar putus asa. Di bawah serangan ini, cedera Su Yi menjadi semakin serius. Jika ini juga disebut bermain, tidak diragukan lagi bermain dengan api. Tuan, sekarang Anda secara fisik rusak dan kelelahan secara fisik, dengan situasi Anda, bahkan jika Anda akhirnya menggunakan kartu truf Anda memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi Anda melihat-lihat Sixiote ini, yang besar tekanan musuh, dikelilingi oleh serigala, ditakdirkan untuk mati. Dia berbicara dengan suara yang dalam, seolah mengingatkan Su Yi, tapi dia sebenarnya menyerang hatinya. Su Yi tertawa dan berkata, kamu tidak bisa menjatuhkanku untuk waktu yang lama, apakah kamu sedang terburu-buru? Pertempuran masih berlangsung sengit, situasi Su Yi memang semakin serius, tetapi bisa dikatakan tidak bisa disangkal. Sampai saat ini, mereka sedikit cemas. Tidak apa-apa, jangan biarkan musuh lain menunggu terlalu cemas, saatnya untuk mengakhiri keluhan di antara kita. Su Yi melirik ke lapangan yang jauh dan berbicara dengan lembut. Nelayan, pelukis, Yan Daolin, dan Deng Zuo semua mengecilkan mata, menjadi waspada yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Su Yi tersenyum, seolah dia tidak peduli, dan berkata, mari kita mulai dengan pelukis. Di tangannya, pedang di dunia bergetar hebat, dan tubuh pedang emas biru meledak dengan cahaya tak terbatas. Saat Su Yi mengangkat tangan kanannya, pedang itu menikam di udara. Dentang, penggaris batu giok hitam sang seniman terlepas dari tangannya dalam ledakan itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1348. Di mata semua orang, tubuh Su Yi hancur dan terluka parah, dan sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Beberapa jiwa mati dari Taoisme kuno bahkan siap untuk bergerak, berpikir bahwa pertempuran ini akan segera berakhir, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Tapi siapa sangka pedang dalam sekejap akan langsung menembus dada sang pelukis. Ini hanyalah sebuah langkah jenius, mendadak dan mendominasi, benar-benar menumbangkan imajinasi orang. Ekspresi Yan Daolin, Fisherman, dan Deng Zuo sangat berubah, dan mereka mundur tanpa sadar, gemetar di hati mereka. Mereka adalah yang paling dekat, tetapi mereka tidak pernah menyadari jenis kartu apa yang digunakan Su Yi untuk membuat pedang ini menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kamu, mata pelukis itu melebar, jelas tidak percaya. Kamu punya kartu hall seperti itu, kenapa kamu harus menunggu sampai kamu terluka untuk menggunakannya? Kau takut, Su Yi berkata dengan nada meminta maaf, ini salahku juga. Menyenangkan, artis sangat marah hingga giginya terkatup, apa alasannya? Penonton di kejauhan terdiam, seru banget kan? Boom, Watcher, sebelum kamu mati, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Suara artisnya tersendat-sendat. Katakan, Su Yi mengangguk. Kamu, benar-benar tidak pernah meremehkanku. Suara artis menjadi lebih lemah dan matanya menjadi gelap. Su Yi terdiam. Pelukis itu sepertinya mengerti, menertawakan dirinya sendiri, dan menghela nafas, sebelum aku mati. Aku baru tahu, bahwa aku berada di era yang sama denganmu. Sialan, mengecewakan. Suara itu masih bergema, dan dia sudah mati. Adegan ini menimbulkan kegaduhan di lapangan, dan beberapa tokoh senior pun semakin tersentuh. Painter, pendiri Shinsai. Namun kini, sosok legendaris ini telah tamat. Su Yi mengeluarkan kendi anggur, mengangkatnya, dan berkata dengan lembut, meskipun saya selalu memandang rendah Anda, itu masih seorang kenalan. Segelas anggur ini, saya menghormati Anda. Dia mendongak dan menyesapnya. Lalu dia melihat ke arah nelayan dan yang lainnya dan berkata, lanjutkan. Seharusnya, alis Deng Zuo penuh dengan ketenangan. Biarkan aku pergi dulu. Yan Daolin berdiri, meletakkan kotak pedang perunggu sebelum kematiannya, menatap langsung ke Su Yi, dan berkata, di dalam kotak pedang, adalah pedang dao sekolah kota paviliun Jiutian saya, bernama, 9 Surga. Berbicara, dia membuka kotak pedang. Dentang, suara pedang yang tebal dan berat bergema di seluruh dunia. Di kotak pedang, ada pedang 3 kaki yang sederhana dan bersahaja. Itu adalah pedang ini. Su Yi ingat bahwa semua murid yang menyembah paviliun Jiutian harus bersumpah demi pedang dao, tetapi sejauh ini tidak ada seorang pun di paviliun Jiutian yang mengetahui asal-usul pedang ini kecuali kata-kata dan Daolin. Pada saat ini, pedang ini terlihat oleh semua orang. Yan Daolin mengeluarkan pedang 9 surga, membuang kotak pedang perunggu, dan berkata, dulu, pedang ini diambil oleh seorang penjahit, dan segel rahasia disegel di dalamnya, pedang. Penjahit mengatakan bahwa ketika Anda bertarung dengan pedang ini, itu pasti akan membawa Anda ke dalam malapetaka. Semua orang terkejut dan menoleh. Mata Su Yi menyipit pelan. Boom, Yan Daolin melakukan yang terbaik untuk mendesak pedang 9 surga, dan menebas ke arah Su Yi. Su Yi mengayunkan pedang di dunia. Hancurkan pukulan. Tetapi pada saat ini,
dalam niat pedang yang patah, kekuatan rahasia yang aneh meledak, dan hantu muncul, seperti cahaya langit dan bayangan awan, tercermin dalam lautan kesadaran Sui. Kecelakaan. Di lautan pengetahuan, pedang 9 penjara bergetar hebat, dan rantai ilahi yang menyegel karma Shen Mu selama hidupnya bergolak hebat dan mencicit. Kemudian dengan ledakan, rantai dewa itu hancur. Pada saat yang sama, sosok yang diubah oleh kekuatan Tao muncul. Sosok itu luar biasa, pakaiannya lebih baik dari salju, dan itu persis sama dengan hantu itu. Shen Mu, Su Yiningmei akhirnya mengerti. Hantu yang dibentuk oleh kekuatan segel rahasia pedang 9 surga berasal dari industri Shen Mu. Baru saja kepikiran, Yan Daolin, Deng Zuo, dan nelayan berkumpul untuk membunuh. Mereka bertiga memperhatikan bahwa Su Yi mengerutkan kening, dan ada suasana hati yang buruk. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini? Boom! Sosok Su Yi terbang mundur, tubuhnya rusak parah, dan darah mengalir seperti air terjun. Adegan ini membuat penonton tercengang dan berseru. Tidak ada yang mengharapkan perubahan seperti itu. Lagi pula, sebelum Su Yi membunuh pelukis dengan sederhana dan cepat, mengungkapkan kekuatan mengerikan yang luar biasa. Tapi setelah Yan Daolin mengorbankan pedang 9 surga, Su Yi tampaknya sangat terpengaruh, dan dia menunjukkan cacat dalam pertempuran dan langsung diledakkan. Tidak diragukan lagi, pedang 9 surga memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi pikiran penonton. Banyak orang melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dengan satu pukulan, Yan Daolin, Deng Zuo dan nelayan itu tidak berhenti sama sekali dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ekspresi Su Yi tidak menentu, dan dia harus melakukan dua hal dengan satu pikiran, bertarung melawan musuh sambil memperhatikan perubahan di lautan kesadaran. Sue Liu, apakah kamu mencariku? Di lautan pengetahuan, Shen Mu, yang ditransformasikan oleh kekuatan Taoisme, mau tidak mau menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat hantu yang persis seperti dia. Tidak diragukan lagi, Shen Mu percaya bahwa penampakan hantu itu ada hubungannya dengan peri Sue Liu. Ini membuat Su Yi hampir tertawa. Benih kegilaan ini telah menjadi kekuatan Taoisme, namun dia masih merindukan wanita yang membunuhnya. Su Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengumpulkan tubuh dharmanya, muncul di lautan pengetahuan, dan berkata terus terang, bunuh hantu, lalu tetap jujur, dan ketika pertempuran sudah berakhir hari ini, saya akan menjelaskannya kepada Anda, alasan. Shen Mu terkejut. Pada saat ini, hantu itu menunjuk ke arah Su Yi dan berkata, ini adalah tubuh reinkarnasi kami, Anda hanya perlu menempati tubuhnya, dan kemudian Anda dapat bertemu dengan Nona Sue Liu. Shen Mu jelas ragu-ragu. Boom! Mengetahui bahwa laut berguncang, Su Yi menembak langsung untuk membunuh hantu itu. Tapi dia diblokir oleh Shen Mu. Rekan Taois, hantu ini adalah hasil dari tekad yang tersisa di kehidupan saya sebelumnya. Ini adalah satu dengan saya, dan saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Shen Mu menjelaskan. Su Yi sakit kepala. Dia berduel dengan Yan Daolin dan yang lainnya, bagaimana dia bisa menjadi omong kosong? Kendalikan tubuhmu. Bagaimana Su Yi bisa menoleransi situasi seperti itu? Su Yi berkata langsung, maukah kamu membawaku pergi? Tidak, Shen Mu menjawab tanpa ragu-ragu. Su Yi bertanya lagi, tapi bagaimana jika wanita bernama Sue Liu memintamu melakukan ini? Shen Mu tercengang, ekspresinya tidak menentu. Su Yi tidak lagi omong kosong. Langsung gunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh hantu itu dalam satu gerakan. Daois, kamu, Shen Mu sangat marah. Ingat, aku adalah kamu adalah aku, dan sekarang aku membunuh musuh, jika kamu berani mempengaruhiku lagi, kita semua harus menyelesaikannya. Jika kamu masih ingin melihat Sue Liu itu di masa depan, tetaplah bersamaku. Su Yi meletakkan kata-kata ini dan meninggalkan laut kesadaran. Shen Mu tercengang, benar-benar diam. Boom! Su Yi terpesona lagi. Dia berdedikasi pada dua hal, dan dia tidak bisa berkonsentrasi pada pertempuran. Bukan hanya badan yang rusak, tapi lukanya juga semakin parah. Adegan itu mengejutkan penonton di kejauhan. Guanzu, benar-benar kalah. Bersiaplah. Tunggu sebentar, apapun yang terjadi, kita harus membawa penonton ke tangan kita. Hati-hati, saat pengamat kalah, huru hara besar pasti akan pecah. Anda tidak boleh gegabah, dan ingat untuk keluar semua. Bagi mereka, tidak masalah siapa yang menang atau kalah dalam pertandingan hari ini. Yang penting adalah, kepada siapa kekuatan reinkarnasi pengamat akan jatuh. Potong. Di bawah langit, Yan Daolin menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama, nelayan mendesak Sejiyin, Deng Zuo memotong pedang yang patah dan diapit dari kedua sisi. Su Yi tampaknya berada dalam situasi putus asa dan tidak dapat dihindari. Pada saat ini, di dunia terdekat, banyak karakter di alam Ascension tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak. Jiwa-jiwa dari Taoisme kuno itu mengorbankan harta mereka sendiri, membunuh langit. Penonton di kejauhan tidak bisa menahan perasaan sedih di hati mereka, penonton. Apakah benar-benar putus asa? Pada saat ini, di daerah yang sangat terpencil yang tidak diperhatikan oleh siapapun,
banyak napas menakutkan keluar dari kegelapan dan menyapu ke sisi ini. Tapi saat ini, Su Yi, yang berada di ambang keputusasaan, berkilat dingin di matanya. Dentang, fluktuasi kekuatan pedang manusia yang mengerikan meledak di udara. Klik, pedang 9 surga patah. Boom, dalam sekejap mata, Su Yi menerobos pengepungan dan keluar dari keputusasaan. Kultivator Realm Ascension yang akan bergerak di kejauhan, semua mengubah wajahnya, berhenti dan menggerakkan tangannya, satu persatu karena terkejut. Apa, penonton yang mengira penonton itu tidak mampu kembali ke surga semuanya lesu saat ini, kaget dan tersesat. Apakah ini perubahan haluan? Semua mata tertuju pada Su Yi. Jubah hijaunya rusak dan berlumuran darah, dan tubuhnya terluka parah. Penonton terdiam dan tertekan. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Apakah benar-benar mustahil untuk menang? Di kejauhan, Yan Daolin, Fisherman, dan Deng Zuo mau tidak mau gemetar, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1349. Angin menderu, membuat jubah Su Yi yang berlumuran darah berdecit. Dia sepertinya tidak menyadari betapa seriusnya cedera itu, mengeluarkan kendi, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan hormat dari jauh. Kamu tidak sama dengan penjahit, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, Su Yi mengangkat kepalanya dan menyesapnya. Mata Yan Daolin sangat halus, dan dia tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia sangat lega dan emosional, mengatakan, saya bisa menjadi musuh Anda dalam hidup ini, dan saya beruntung mengatakan itu. Lagi pula, dia muncul entah dari mana. Seluruh orang itu seperti pedang, dan moralitas serta semangat seluruh tubuh terbakar. Seberapa menakutkan penghancuran diri dari keberadaan alam bayi ilahi tingkat atas. Boom, saya melihat langit berguncang dan kehampaan meledak. Su Yi menghela nafas pelan, dan ketika kata-kata itu akan membunuh, dia mengangkat pedang dunia dan menekannya di udara. Boom, kekosongan itu kacau balau. Api suci yang keluar dari tubuh Yan Daolin sedikit meredup. Penonton kaget dan mata mereka terbelalak. Yan Daolin gagal mengguncang Su Yi dengan mengorbankan kehidupan dan Taoisme yang merusak diri sendiri. Ada lagi yang ingin dikatakan. Su Yi bertanya. Dia berhenti bicara dan menggelengkan kepalanya. Kematian adalah sebelum, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan tidak relevan, bagaimanapun juga, bukan apa-apa. Bagus. Su Yi menyingkirkan pedang di dunia. Sosok Yan Daolin benar-benar menghilang. Pada titik ini, kepala sekolah Paviliun Jiutian, yang pernah menghalangi semua lingkaran di langit berbintang untuk waktu yang lama, telah jatuh. Hati orang-orang naik turun, seolah-olah menyaksikan legenda, dan tirai pun berakhir. Tuan, saya punya pedang, tolong lihat. Tiba-tiba, Deng Zuo membuka mulutnya. Dia tampaknya bersedia keluar, berpikiran terbuka dan tenang, dan jubahnya bergemuruh. Iya, Su Yi mengangguk. Deng Zuo mengelus tangannya untuk menghentikan pedang, menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan membuang pedang itu. Terobosan. Terjadi seruan di lapangan. Karakter di alam Ascension semuanya tergerak, dan jelas bahwa kultivasi Deng Zuo telah menembus dari tahap awal alam bayi ilahi ke tahap tengah alam bayi ilahi. Sebagai karakter di alam Ascension, siapa yang tidak tahu, betapa sulitnya menembus alam tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Deng Zuo telah menemui hambatan, dan dalam pertempuran sebelumnya yang merangsang potensinya, memungkinkan dia untuk menjelajahi misteri saat ini, memecahkan hambatan satu langkah, dan mencapai budidaya, pada terobosan. Terobosan seperti ini patut mendapat pujian. Su Yi mengangkat kendi, memberi hormat dari kejauhan, lalu mengangkat kepalanya untuk minum. Deng Zuo menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih kepada rekan-rekan Taois di depan, saya memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan. Su Yi tersenyum dan berkata, silakan. Bagus. Deng Zuo menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tenang, dan dia melangkah maju. Depan, tandanya semakin terang, dan Taoisme di tubuhnya semakin lemah. Pada akhirnya, sudut alis dan matanya semua lelah. Hanya di mata, ada tekad. Pedang ini belum dipotong, tetapi kekuatannya sudah menghancurkan bumi. Su Yi merasakan semua ini dan tidak bisa tidak mengagumi. Di antara lawan-lawan lama ini, Deng Zuo tidak diragukan lagi yang paling ahli dalam kendo. Potong. Deng Zuo berteriak sampai dia hanya berjarak 9 kaki dari Su Yi. Kedengarannya seperti naga, dan di ujung jarinya, sebuah ujung yang mempesona tiba-tiba muncul. Pada saat ini, langit dan bumi suram, dan semuanya bergetar. Banyak penonton di kejauhan tanpa sadar memejamkan mata dan tidak berani melihat lagi. Mereka yang berada di alam kenaikan di tempat, yang semuanya mampu mengoperasikan basis kultivasi mereka untuk menahan kekuatan yang dilepaskan oleh pedang ini. Pada saat ini, bibir Deng Zuo tidak bisa menahan senyum tulus. Ini adalah pedang yang telah melakukan segalanya dalam hidupnya, dan juga merupakan pedang yang paling membanggakan dan kuat dalam hidupnya. Saya telah mencari tahu sepanjang hidup saya, dan jika saya dapat memotong pedang seperti itu saat ini, saya akan mati tanpa penyesalan. Saya tidak tahu kapan, Su Yi menyingkirkan pedang di dunia, dan sosoknya berdiri diam,
menjepit 5 jari tangan kanannya menjadi segel, dan menghancurkannya 9 kali dalam baris dalam kekosongan. Boom! Kemudian, energi pedang pertama pecah dengan keras. Semua orang merasa terpana. Pada saat ini, Su Yi terluka parah sedemikian rupa, tetapi pedang Deng Zuoxiu masih diblokir olehnya setelah terobosan. Di kejauhan, Deng Zuo jelas tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, saya pikir saya adalah yang paling bangga dengan pedang, saya tidak pernah berpikir itu akan sangat tak tertahankan. Dia bisa melihat bahwa Su Yi dengan sengaja kebobolan dan menyingkirkan pedang dunia. Karena itu, dia merasakan rasa frustrasi di hatinya. Pedang ini sangat langka, dan baru beberapa bulan yang lalu saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menyelesaikannya. Su Yi berkata dengan serius. Deng Zuo terdiam sesaat, menatap Su Yi, dan berkata, terima kasih. Sosoknya tiba-tiba tampak seperti berusia bertahun-tahun, dengan kulit pecah-pecah dan kerutan tebal, dan kemudian seperti kayu busuk, berubah menjadi abu yang mengambang di langit. Su Yi terkejut, dengan mata yang rumit. Pedang yang dipotong Deng Zuoqian dengan seluruh kekuatannya menghabiskan semua Taoisme yang baru saja ditembusnya. Tapi, tidak cukup untuk membunuh. Tetapi pada saat ini, Deng Zuo memilih untuk memotong dirinya sendiri. Aku lebih baik mati daripada mati di bawah pedangnya Su Yi. Kebanggaan dan keteguhan hati terlihat jelas. Dengan kata lain, ini adalah cara mati yang paling terhormat. Bagus, Su Yi berbisik. Bagi mereka yang melihat dari kejauhan, sulit untuk memahami keadaan pikiran Deng Zuo. Saat mereka menyaksikan kematiannya, mereka hanya kaget dan kaget. Apa yang membuat karakter-karakter di alam Ascension semakin tidak dapat dipahami adalah bahwa penonton jelas terluka sedemikian rupa sehingga seolah-olah jatuh kapan saja, tetapi mengapa itu begitu kuat? Bagaimanapun, Deng Zuo sudah mati. Penatua tertinggi Tai Daomen ini pernah menopang raksasa langit berbintang sendirian, dan pernah memandang rendah semua lingkaran di langit berbintang. Tinggalkan banyak legenda. Sekarang, dia juga mati di teras Xixiao dan di bawah langit. Dari awal hingga akhir, nelayan tidak bergerak. Saat ini, hanya dia yang tersisa. Sulit menggambarkan ekspresi nelayan saat ini, seperti kesedihan, ketidakberdayaan, kehilangan. Ini rumit. Nelayan tua, saya tahu bahwa orang yang paling ingin Anda bunuh dalam hidup Anda pastilah saya. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyapa sambil tersenyum, lagi pula, aku pernah menekanmu selama bertahun-tahun tanpa henti, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan menghancurkan gerbang gunungmu, tidak melarikan diri hari ini, itu layak bersulang untuk Anda. Minumlah. Nelayan itu menghela nafas dan berkata, debu kembali menjadi debu kembali menjadi debu, dan semua keluhan lama memang telah berakhir. Setelah jeda, dia menertawakan dirinya sendiri, belum lagi, aku hanya ingin melarikan diri, dan aku takut kamu tidak akan setuju. Berbicara, dia mengeluarkan batu giok dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara, simpan dengan baik. Slip batu giok ini ditinggalkan oleh penjahit, dan itu mencatat beberapa jawaban yang ingin diketahui Su Yi. Boom! Napas nelayan itu bergejolak, dan dia tidak ragu lagi, dan dia langsung memulai. Putus asa. Inilah gaya bintang raksasa saat ini. Jika Anda lahir di periode primordial, semua orang dapat dengan mudah menginjakkan kaki di jalur kenaikan, naik ke keabadian, dan bersaing dengan para master top. Sayangnya, tidak demikian. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda berada di era di mana tidak ada jalan untuk berkembang. Dibandingkan dengan itu, beberapa roh kenaikan yang mati di bawah tangan Su Yi sebelumnya mungkin sangat kuat, tetapi dalam hal latar belakang, roh, dan pikiran, mereka tidak bisa pergi ke nelayan dan berbicara dengan mereka orang-orang ini. Su Yi tidak menghindar, menghunus pedangnya dan bertarung sengit dengan nelayan itu. Dalam beberapa saat, Su Yi menghancurkan tubuh nelayan itu dengan pedang, dan darah tumpah ke Qingming. Sebelum mati, nelayan itu mau tak mau bertanya, kamu terluka parah, apa kamu yakin bisa menerobos? Sekarang, Su Yi terluka parah, bahkan jika dia menang, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bisa pergi hidup-hidup? Semua orang menajamkan telinga saat mendengar kata-kata nelayan itu. Su Yi memikirkannya sebentar, dan transmisi suara memberitahu nelayan itu, saya di sini kali ini, saya tidak akan pergi jika saya tidak bunuh diri. Nelayan itu tercengang. Setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa, seolah-olah sangat bahagia. Kalau begitu, sebaiknya aku memberitahumu bahwa orang yang paling ingin aku bunuh dalam hidupku adalah kamu. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah, orang yang paling aku kagumi, juga kamu. Suara itu terputus-putus dan lemah, hingga nyaris tak terdengar. Tubuh pemimpin Sekte Dewa Galaksi telah hancur, dan roh primordialnya telah menghilang saat ini. Pada titik ini, pelukis, Yan Daolin, Deng Zuo, dan nelayan, yang pernah menjadi penguasa bintang, semuanya binasa. Pada saat itu, dunia dalam reruntuhan, dan gunung-gunung dan sungai-sungai jarang. Su Yi adalah satu-satunya, tubuhnya berlumuran darah, berdiri dengan bangga di bawah langit. Penonton di kejauhan semuanya gemetar, tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama.
My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1350. Langit dan bumi sunyi, 4 bidang sunyi. Kekuatan mengejutkan yang tak terlihat, seperti gelombang pasang, memengaruhi suasana hati semua orang yang hadir. Pelukis, nelayan, Deng Zuo, Yan Daolin, siapa yang bukan kelompok orang kontemporer pertama yang menginjakan kaki di jalan bulu. Kekuatan tempur mana yang bukan eksistensi teratas di tahap awal alam bayi ilahi. Terutama dalam pertempuran sebelumnya, kekuatan, warisan, dan metode yang ditampilkan oleh raksasa bintang 4 semuanya menakutkan. Bahkan, mereka masing-masing mengeluarkan pembunuh besar di bagian bawah kotak pers. Tapi pada akhirnya, mereka tetap kalah. Dalam situasi 4 lawan 1, satu persatu tewas di depan penonton. Hasil ini benar-benar mengejutkan dan melampaui prediksi semua orang. Sebelumnya, melihat Suyi terluka parah, mereka semua siap untuk mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya, hasil pertempuran ini terbalik dan berakhir dengan Suyi menang. Dan kekuatan yang ditunjukkan Suyi, bahkan membuat mereka tidak bisa berspekulasi, karena terlalu abnormal. Siapa yang menyangka bahwa seseorang yang terluka parah akan membunuh musuh satu demi satu? Zhong Tianquan, Zhou Hanshan, dan tokoh kontemporer lainnya dari suku Tao kuno, juga memiliki wajah murung, sehingga sulit untuk tetap tenang. Hasil ini membuat semuanya tak terduga. Menang. Saya kira saya sedang bermimpi. Aku juga. Di pegunungan dan sungai di kejauhan, terdengar keributan, seperti ombak. Wajah semua orang penuh dengan kegembiraan, kesurupan, dan keterkejutan. Tapi kenapa aku merasa sedikit kecewa dan hilang di hatiku? Seperti kehilangan sesuatu. Seorang pemuda tampak bingung. Begitu kata-kata ini keluar, mereka bergaung dengan banyak tokoh senior. Karena, mereka yang gugur semuanya adalah tokoh-tokoh mitos dari berbagai kalangan di langit berbintang ini. Pada tahun-tahun yang lalu, perbuatan mereka telah diturunkan ke seluruh dunia, mereka telah mempengaruhi generasi kultivator, dan mereka telah memimpin tren dunia. Ketika mereka jatuh, seperti mitos yang disembah orang jatuh ke altar, perbuatan legendaris di masa lalu akan berakhir. Peristiwa heroik dari zaman ke zaman, pada akhirnya, tidak menghasilkan apa-apa. Pelukis, nelayan, Deng Zuo, Yan Daolin semuanya mati, tetapi pikiran, keterampilan, dan gaya yang mereka tunjukkan dalam pertempuran ini ditakdirkan untuk dikenang dalam sejarah-sejarah, tersebar sepanjang zaman. Berhasil atau gagalnya akan dinilai oleh generasi mendatang. Menjaga Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Seseorang berteriak girang, yang juga semakin menimbulkan sensasi di lapangan. Dibandingkan dengan mereka yang mendesah dan mendesah, lebih banyak orang yang heboh dan bersorak, darah mereka penuh, dan mereka terkesan dengan sikap penonton. Baru-baru ini, para penganut Tao Taiko itu menganggap Guanzu sebagai musuh publik. Kekuatan top dunia menganggap Guanzu sebagai legenda lama yang ditakdirkan untuk berakhir. Jika seseorang memberi saran gegabah, dia pasti akan mati. Sebagian orang menilai di era baru perubahan besar ini, pasang surut akan didominasi oleh karakter-karakter dari Ascension Realm, dan penonton ditakdirkan untuk layu. Bahkan sebelum pecahnya pertempuran pertama di Zixiaotai, banyak orang percaya bahwa penonton tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Bahkan banyak yang meragukan mantan tokoh mitos ini berani bertarung. Tapi sekarang, teguran, komentar gegabah, penilaian, dan spekulasi itu semua menjadi lelucon. Lihat Tuhan, satu orang dan satu pedang, sendirian di Zixiaotai, tak terkalahkan. Ketika ladang mendidih, Suyi datang ke panggung Zixiao. Gaunnya berlumuran darah, tubuhnya robek, dan luka di tubuhnya masih berdarah, terlihat sok. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Suyi menatap pedang patah yang ditinggalkan Deng Zuo di tanah sebelumnya, dan berkata pada dirinya sendiri, meskipun aku tidak tahu, mengapa kalian berdua dengan penjahit tua bekerja sama, tetapi itu tidak penting lagi. Ketika saya mengambil kepala Yin tua ini, saya akan tahu yang sebenarnya. Keluarkan kendi, dan semua arak dalam kendi itu langsung dibuang ke tanah. Semuanya, dendam sudah berakhir, tidak ada lagi hutang, selamat jalan. Alis Suyi penuh dengan ketenangan dan ketenangan. Tiba-tiba terdengar suara acuh dan dingin. Guanzu, berani bertanya, masih bisa bertarung. Lapangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke tempat asal suara itu. Zhong Tianquan, sebuah barang antik tua dari keluarga Zhong, pelindung kuno Taoisme. Ketika Suyi datang untuk bertarung sebelumnya, orang ini telah berbicara, meminta Suyi untuk membungkukkan badannya, kepala dan menyerah. Dan jawaban Suyi adalah menghapus keluarga Zhong kuno dari dunia dalam waktu setengah tahun. Pada saat ini, Zhong Tianquan berdiri di dekat kehampaan, dengan tangan di belakang, ekspresinya acuh tak acuh dan dingin. Di belakangnya, sekelompok karakter tingkat bulu berkerumun dengan barisan yang kuat, yang membuat identitasnya menyendiri. Semudah memilih kepala, Suyi menoleh, apakah kamu berani mencoba? Dia terluka parah, tetapi ketika dia melihat ke atas, mata Zhong Tianquan menyipit, dan tanpa sadar jantungnya tegang.
Saya ingin mencobanya. Suara yang dalam terdengar, dan seorang pria berjubah merah berdiri dari sisi Tao Taiko. Kulitnya seputih batu giok, wajahnya seperti muda, dan tubuhnya diselimuti cahaya dan hujan. Di sampingnya, dia juga diikuti sekelompok pria kuat di alam Ascension, masing-masing dengan napas yang menakutkan. Ada keributan di lapangan, dan pria yang mengenali jubah merah itu adalah pria besar dari garis Tao kuno Gunung Ajaib Huangquan, bernama Lu Changting. Memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat Tao. Di dunia saat ini, di antara jiwa-jiwa mati yang bisa berjalan di dunia, Realm of Harmony sudah menjadi eksistensi teratas. 2 bulan lalu, itu sama sekali tidak terlihat. Dengan adanya perubahan drastis di dunia, Lu Changting dan roh Tao lainnya dibebaskan dari batasan aturan Sutian dan dapat berjalan di dunia. Melihat Lu Changting berjalan keluar, Zhong Tianquan sedikit mengernyit, tapi itu bukan kecelakaan. Di sekitar Tianshan Zixiaotai hari ini, saya tidak tahu berapa banyak predator purba yang tersebar, dan tidak diketahui siapa yang membunuh rusa. Benar saja, saat Lu Changting berdiri, suara seorang pria terdengar seperti lonceng pagi dan genderang senja. Jangan khawatir, situasi hari ini, semua orang dapat melihat. Anda Gunung Ajaib Huangquan ingin memonopoli mangsa, saya khawatir itu sedikit berlebihan. Disertai oleh suara, sekelompok sosok menakutkan menyapu ke arah ini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah hitam lengan lebar, mengenakan mahkota bintang pelangi, dan cahaya peri di belakangnya memantulkan pemandangan seperti gunung mayat dan lautan darah. Horor, pria kuat dari Tanah Suci. Ini adalah kekuatan iblis teratas dalam Taoisme Taiko, dan telah membentuk aliansi dengan klan Tao Zhou kuno. Dan ini baru permulaan, saat klan Taois Zong, Gunung Ajaib Huangquan, Tanah Murni Nanli, dan pasukan lainnya berdiri, berturut-turut lebih banyak karakter berbulu dari kubu lain yang menunjukkan tekad mereka untuk menang. Menara Abadi Pedang Ajaib, Wan Ling Xiansan, Tian Yin Xianmen, Gunung Ajaib Suanyin, satu demi satu di zaman kuno, disebut-sebut sebagai kekuatan teratas Big Mac, satu demi satu, pembunuh. Dalam kekuatan top kontemporer, klan Zhou, Zong, dan Su di antara 6 klan Tao kuno semuanya berdiri. Dengan munculnya karakter-karakter yang muncul dari berbagai kubu, dunia menjadi tertekan, atmosfer menakutkan dan membunuh merajalela, dan gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya diselimuti keramaian yang membuat orang ingin berada dalam suasana yang menyesakkan. Tangan dan kaki penonton di kejauhan terasa dingin, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Sebelumnya, mereka masih heboh dan bertepuk tangan atas rekor brilian Guanzu. Tapi sekarang, semuanya terhalang dan merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, cara bertarung. Ranah bulu dari kam-kam besar bertambah hingga ratusan. Dan yang lebih parah, penonton terluka parah dan sudah lama berakhir pertarungan. Selengkapnya, ini jalan buntu. Kenapa? Kenapa kamu tidak bersorak saat ini bahwa Guanzu adalah dewa abadi? Lu Changting dari Gunung Sihir Huangquan tertawa, hanya untuk merasakan bahwa reaksi para penonton itu terlalu menarik, seperti embun beku yang mengenai terong, benar-benar layu. Namun, tokoh besar dari kubu lain tidak ada niat untuk memperhatikan penonton tersebut. Mereka saling berhadapan, siap untuk pergi, dan niat membunuh mereka saling bertabrakan, membuat dunia ini diselimuti atmosfer yang bergejolak dan menyedihkan. Seperti sekelompok makhluk abadi di angkasa, mereka saling bermusuhan. Dan tujuan mereka adalah mengambil kesempatan ini untuk menangkap Sui. Siapa tahu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menangkap Sui. Situasinya berbahaya. Sui, yang dianggap sebagai sasaran kritik publik, jarang bebas. Zixiaotai tempat dia berdiri tegak lurus seperti mata badai. Saya tidak takut pada Sui. Tapi begitu seseorang menembak, itu pasti akan menyebabkan intersepsi dan obstruksi kam mereka, yang akan mengarah pada huru hara besar yang tidak terduga. Menarik, mereka semua menganggapku sebagai mangsa, tapi mereka saling menjepit. Sui bergumam dalam hatinya. Matanya dalam dan tenang, tanpa perubahan suasana hati. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, sudah ada niat membunuh yang mendidih. Di masa lalu, dia dianggap sebagai musuh publik dunia, dan bahkan sidang abadi diadakan, dan dia harus menyerah dalam waktu setengah tahun, kalau tidak dia akan dibunuh. Bahkan kekuatan besar seperti klan Zhou dan klan Zong, penjaga kuno Taoisme, berani menganggapnya sebagai mangsa mereka. Apakah dia benar-benar mampu menanganinya dan menginjak-injak sesuka hati? Sui datang ke sini hari ini, pertama untuk berperang, dan kedua, untuk mengambil kesempatan ini untuk mengukur kekuatan musuh besar ini. Jika Anda tidak bersenang-senang, jangan menyerah. Tunggu sebentar, pasti masih banyak ikan besar yang belum loncat di kegelapan. Sui diam-diam berpikir. Dia dengan tenang melirik ke arah penonton. Dan pada dirinya, luka seriusnya sembuh dengan tenang. Semuanya, jika kalian terus bertarung seperti ini, hanya akan lebih murah untuk Su yang bermarga dan biarkan dia pulih. Zhong Tianquan mengingatkan dengan suara yang dalam. Situasi hari ini jauh lebih serius dan merepotkan dari yang dia duga, dan huru hara besar sudah ditakdirkan untuk dihindari.
Mata orang-orang yang hadir di alam Ascension berkedip dan ekspresi mereka berbeda. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal ini? Semakin lama, semakin baik bagi Suyi untuk memperbaiki lukanya dan memulihkan jalannya. Kalau begitu lihat segel yang sebenarnya di bawah tangan. Seseorang berbicara dengan dingin dan keras. Suara itu masih bergema, dan sosok telah lama terdiam, muncul di puncak Gunung Tianshan, seperti bayangan ilusi, membunuh masa lalu Suyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1351. Orang yang membunuh Suyi adalah seorang pria berpakaian hitam. Serangan semacam itu tidak diragukan lagi menakutkan. Bahkan, mereka diam-diam muncul di teras Xixiao tanpa menyembunyikan karakter di alam Ascension. Baru saat pria berbaju hitam itu membantai Suyi, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Itu adalah kekuatan tingkat alam bayi ilahi. Pada saat itulah semua orang di kejauhan bangun dan menyadari bahwa seseorang telah memulai. Su Yili tidak bergerak ke sana, tapi dia bisa melihat dengan jelas wajah lawannya. Bahkan, dia dengan jelas menangkap kegembiraan di mata pria berbaju hitam itu. Boom! Melihat jaraknya hanya 3 meter dari Su Yi, sosok pria berbaju hitam itu seolah menabrak dinding tak kasat mata. Mereka telah menginjakan kaki di jalan berbulu, dan mereka masih memainkan serangan menyelinap semacam ini, yang tidak berguna. Su Yi berbisik. Area terdekat ini telah lama dilindungi oleh hukum terlarang yang mendalam. Pria berbaju hitam itu ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Sebuah cahaya pedang memancar. Kepala pria berbaju hitam itu terlempar ke udara, dan energi pedangnya yang tak tertandingi benar-benar menghancurkan tubuhnya. Seseorang yang lahir pada tahap awal alam bayi ilahi meninggal. Bersikap rapi. Walaupun alamnya sama sekali tidak mungkin dibandingkan dengan nelayan, pelukis, Yan Daolin, Deng Zuo dan lain-lain. Adegan berdarah ini juga mengejutkan semua orang di kejauhan, dan ekspresi mereka tidak pasti. Lukanya sangat serius, tetapi mereka mampu membunuh pembangkit tenaga listrik di alam bayi ilahi dengan satu pedang, yang membuat tokoh-tokoh besar di berbagai kamp mengerutkan kening. Apakah penonton ini benar-benar mati? Meskipun itu terhapus olehnya, itu seperti pertanda yang membuat mata para pria besar dari berbagai kubu menyala. Tampaknya penonton tidak bisa bertahan lama. Boom! Suara gemuruh meledak, dan seorang pria besar keluar dari klan Su, penjaga kuno Tao, dengan aura pembunuh. Pengawas, belum lama ini, Anda membunuh banyak anggota klan kami di tepi laut iblis yang tidak pasti. Hari ini, Anda harus membayar dengan darah. Su Ruoting, barang antik lama dari alam kenaikan klan Su. Suaranya masih bergema, dan sosoknya telah berubah menjadi guntur emas yang ganas, membunuh Su Yi di panggung Xixiao. Berteriak, masih di udara, Su Ruoting melambaikan tangan kanannya, dan guntur di langit berubah menjadi tombak emas, membanting ke bawah seperti hujan. Adegan ini membuat para tokoh besar di kubu-kubu besar berani ragu, dan mereka semua langsung mengambil tindakan. Ayo, dalam hal ini, Anda dapat melihat segel yang sebenarnya di bawah tangan Anda. Dengan suaranya sendiri, Lu Changting dari Gunung Ajaib Huangkuan tersenyum ringan, melangkah ke langit, dan gunung mayat di bawah kakinya mengaspal jalan dengan lautan darah, seperti iblis yang pergi dalam sebuah ekspedisi. Hahaha, ayo kita lihat siapa yang bisa berburu Su ini. Di tengah tawa heroik, pria parubaya berjubah hitam juga bergerak di sisi tanah suci Nanli, memegang tombak perak dan berlari menjauh. Tunggu di sini, ayo jalan-jalan di sini. Untuk sementara, dalam tradisi Tao kuno seperti Tianyin Xianmen, Huanjian Xianlou, Wan Hualingshan, dan lain-lain, jiwa-jiwa di tingkat alam Tao semuanya berusaha memunculkan berbagai aliran kehancuran. Sekilas, ini seperti pecahnya perang para dewa dalam mitos kuno. Pembudidaya iblis, pembudidaya sihir, pembudidaya pedang, Master Daomen. Para penonton di kejauhan semua ngeri, dan mereka semua mundur jauh, tidak berani tinggal sama sekali. Dalam huru-hara besar saat ini, ketika ratusan karakter berbulu ditembak, mereka tidak bermoral dan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian para penonton di lapangan. Su Yi telah bergegas ke langit untuk pertama kalinya dan datang ke bawah langit. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam teriakan Zentian, semua karakter berbulu dari masing-masing kubu mengarahkan jari mereka ke Su Yi sendirian. Harta karun dan rahasia yang mengamuk mengacak-acak dunia. Su Yi tidak ragu-ragu. Di mata musuh-musuh itu, Su Yi pada saat ini seperti ikan yang mati-matian melarikan diri, terus-menerus berlarian di sekitar, tampak sangat malu. Guanzu, kamu sangat beruntung dan akan menjadi mangsa gunung Jiuyinku. Hampir pada saat yang bersamaan, dari arah lain, sekelompok sosok berbulu dari Jiuyin Demon Mountain bergegas mendekat, benar-benar menjebak Su Yiwei. Mereka menggunakan harta mereka yang paling kuat untuk mencoba menangkap Su Yi dengan satu pukulan. Tapi tanpa menunggu Su Yi bergerak, sekelompok pembudidaya kenaikan dari Tianyin Xianmen datang untuk membunuh dan langsung menyerang orang-orang dari Gunung Iblis Jiuyin. Boom! Kekosongan ini meledak menjadi kekacauan. Pengepungan Gunung Iblis Jiuyin tersapu bersih, dan beberapa orang kuat terluka. Dan Su Yi mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari kesulitan dan menyapu ke kejauhan.
Berani menyerang kami. Persetan. Bunuh. Bunuh para bajingan dari Tianjin Xianmen untuk Lao Su. Ini sangat marah sehingga orang-orang kuat dari Gunung Iblis Jiuyin berteriak dan mengutuk, dan mereka sangat marah sehingga mereka langsung berperang melawan orang-orang kuat dari Tianjin Xianmen. Bagaimana orang kuat Tianjin Xianmen dapat menanggungnya? Juga langsung ditembak. Meskipun, orang-orang dari kedua kubu mereka tahu bahwa pertarungan seperti itu hanya akan membuat kam lain lebih murah. Tapi perang telah pecah, dan satu sama lain menjadi marah, siapa yang peduli dengan ini? Di kejauhan, Su Yi, yang berkedip-kedip dan bergerak di medan perang, tidak bisa menahan tawa. Ini disebut gerombolan. Tampaknya ada ratusan pembudidaya bulu, tetapi sebenarnya mereka berasal dari kam yang berbeda, semuanya memiliki hantu, semua ini ditakdirkan, mereka tidak dapat bekerja sama dengan tulus. Su Yi tidak perlu memprovokasi. Ketika huru hara besar ini dimulai, ketika mereka semua mencoba untuk menangkap diri mereka sendiri, itu ditakdirkan untuk menyebabkan banyak gesekan dan konflik. Tidak peduli seberapa besar pergelangan tangannya, tidak peduli seberapa dalam kotanya, lelaki tua itu tidak bisa menghentikannya. Apa yang Su Yi lakukan sekarang adalah memancing di perairan bermasalah, menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk memimpin orang-orang kuat dari kam-kam besar, biarkan mereka bertabrakan, bergesekan, dan bertarung. Di mata orang luar, huru hara yang hebat ini memang terlalu kacau. Para biksu berbulu dari kam-kam besar, untuk bersaing memperebutkan kesempatan menangkap Master Arloji hidup-hidup. Ya, satu persatu berkelahi, dan bahkan berkelahi satu sama lain. Luar biasa. Dan Su Yi, seperti seekor loah tanpa bunga, bergerak dalam jarak dekat ini, terus-menerus berkedip dan menghindar. Setiap kali dia muncul, pasti akan menimbulkan gesekan dan persaingan dari beberapa kubu, dan berbagai konflik pertempuran akan terus dipentaskan. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa karakter berbulu yang seperti penguasa dunia itu jelas-jelas sedang berada dalam api yang nyata. Anjing mana yang menyerang kursi ini? Berdiri. Lu Changting dari Gunung Ajaib Huangkuan meraung marah. Dia diserang dengan terkejut, pantatnya digosok oleh api ilahi, terbakar menjadi hitam, dan dia sangat marah. Sial, berani bertarung dengan kami. Klan Zhou kunomu ingin dimusnahkan. Keluar. Seseorang membuat ancaman keras, membunuh mata merah. Kata-kataku ada di sini, siapapun yang berani menembaki kami, jangan salahkan aku, aduh. Sial, siapa yang melemparkan pesona yang berkedip? Beberapa orang melihat bahwa situasinya terlalu kacau, dan menyadari bahwa itu tidak baik untuk siapapun, dan mereka membujuk mereka. Semuanya, ini semua penonton. Jangan emosi, menurut saya, mari kita bekerja sama dulu untuk menangkap kalajengking ini, lalu membahas pembagian reinkarnasi. Mati. Tiba-tiba, apa yang disebut bujukan itu berakhir. Faktanya, dalam huru hara yang begitu besar, kecuali seseorang dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya berdiri, mungkin situasi yang saling bertentangan ini dapat ditekan. Jika tidak, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Su Yi, mengambil keuntungan dari kebingungan ini, berkedip-kedip dalam pertempuran, terus-menerus membawa bencana ke berbagai kam. Perkelahian dan kekacauan. Beberapa orang tua dan seksi jelas telah mencicipi ini, dan mereka terkejut dan marah ketika mereka menyadari niat Su Yi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pria yang sudah di ujung kekuatannya dan telah terluka begitu parah, bagaimana dia masih bisa berjuang sampai saat ini. Terlalu tidak biasa. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu sangat marah dan meraung, semuanya, ada penipuan dalam hal ini. Penonton mengambil keuntungan dari huru hara ini, mari kita saling membunuh, cepat berhenti. Penipuan. Banyak yang berhasil menenangkan diri dari kemarahan mereka. Melihat Su Yi dikepung lagi, faksi lain di alam Ascension tidak bisa memikirkannya, dan bergegas dengan panik. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi sekali lagi keluar dari masalah dan mendatangi lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kalau tahu ada penipuan, kenapa tidak kabur? Mata Su Yi dalam, dan dia menatap pria tua berjubah abu-abu itu dengan dingin. Pria tua berjubah abu-abu itu gelisah, dan sebelum dia bisa bereaksi, pedang dunia bangkit dan membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu di tempat. Sosok Su Yi sudah hanyut ke tempat lain. Seperti Streamer, kemanapun Anda pergi, akan ada badai berdarah. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.